60 lamaran. Aku ingin memukulimu sepuas yang aku mau, bagaimana? Kalau kamu tak setuju, maka pergilah, jangan ganggu aku lagi, ucap Sofika. Mendengar perkataan Sofika, Faras sungguh terkejut. Wanita ini apa sudah gila ya? Sampai ingin memukulinya. Bagaimana kalau Sofika kebablasan dan malah membuat nyawanya terbang ke awan? Faras menatap aneh Sofika. Enggak mau. Sofika tersenyum sinis. Beberapa jam kemudian, Haidar pergi ke sebuah rumah sakit tidak jauh dari resort Sofika. Dia terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena harus mengurus seseorang yang sakit. Katanya sih kecelakaan. Sesampainya di ruangan inap, dia segera masuk dan menghampiri sang bos yang katanya mengalami kecelakaan itu. "Pak Faras, Anda kenapa bisa babak belur begini?" tanya Haidar yang merasa kasihan melihat muka tampan bosnya yang bonyok dan ada beberapa memar di pipinya. Faras mendengus sebal mendengar pertanyaan Haidar. Tak mungkin kan dia mengatakan kepada Haidar kalau abis dipukuli Sofika. Dia bisa sangat malu. "Sudahlah, tidak usah banyak tanya. Aku tidak mau menginap di sini, lagian kata dokter juga aku tidak parah. Ayo bawa aku pulang." "Tapi jangan ke rumahku, aku mau ke apartemen saja," ujar Faras sambil bangkit dari rebahan. "Ya." Haidar hanya mengangguk, meski sangat penasaran dengan apa yang terjadi kepada Faras. Apa dia dibegal, dirampok, atau ada alasan lain? Soalnya menurut Haidar, luka itu bukan luka bekas kecelakaan, tapi lebih terlihat seperti luka bekas pukulan. Haidar membawa Faras ke apartemen seperti keinginannya, dengan menggunakan mobil Faras. Tadi, sengaja Haidar datang naik taksi sesuai instruksi Faras saat menghubunginya. Jarak dari rumah sakit ke apartemen Faras cukup jauh, karena memang beda kota, ya meski jarak menuju ke kota itu cukup dekat. Butuh waktu kurang lebih 3 jaman. Sesampainya di apartemen, Faras langsung merebahkan diri di atas tempat tidur. "Kalau begitu saya akan menunggu Bapak sambil nonton TV," ujar Haidar yang tak tega jika harus meninggalkan Faras sendirian. "Haidar, cepat urus dokumen untuk pernikahan kamu dengan Sofika," dengan helaan napas gusar Faras berkata. Haidar tersentak kaget mendengar perkataan Faras. Apa Nona Vika setuju? Rasanya sungguh tak percaya saja jika Sofika mau menikah dengannya. Dia sampai berpikir, apa kira-kira yang sudah dilakukan Faras sehingga membuat wanita itu berubah pikiran. Dia jadi ingin tahu, sebenarnya apa yang Anda lakukan sehingga Nona Sofika berubah pikiran. Haidar tak tahan ingin mengeluarkan unek-uneknya. "Kamu tak perlu tahu, urus saja semua keperluan untuk pernikahan," ujar Faras dengan nada ketus. "Maaf Pak, karena saya terlalu ingin tahu." Haidar terpaksa menekan rasa ingin tahunya. "Setelah kamu menikah, kamu harus melakukan itu sama dia. Tapi, cukup sekali saja. Sebenarnya kalau boleh, aku ingin kamu tak menyentuhnya. Tapi sayang aturannya tak begitu," terdengar jelas nada kesal dan penuh sesal dari cara Faras berkata. Haikal mengembuskan napas pelan. "Iya Pak, saya tidak akan menyentuhnya kecuali sekali saja untuk syarat," ucap Haidar dengan tidak yakin. Karena kata orang kalau sudah merasakan kenikmatan seorang wanita bisa bikin ketagihan. Apalagi wanita itu halal baginya. Pipinya tiba-tiba saja memerah membayangkan wajah cantik mulus dan seksi itu ada di bawah kungkungannya. "Ah sial, kenapa pikiranku jadi kemana-mana sih?" maki Haidar dalam hati. Dengan cepat, dia izin ke toilet. Tak mau Faras menyadari perubahan raut wajahnya. "Pak, saya mau ke toilet dulu." Kebelet," ujar Haidar. Dia tergesa keluar dari kamar Faras setelah bosnya itu mengangguk. Di toilet ruang tamu, Haidar mencuci wajahnya beberapa kali guna menghilangkan pikirannya yang membayangkan hal aneh-aneh tentang Sofika. "Jangan mikir macam-macam Haidar," gumamnya beberapa kali. Beberapa hari berlalu,
Sofika mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa dia akan menikah dengan Haidar. Haidar, siapa dia? Apa kamu kenal? Jangan asal kamu ya. Faras saja yang sudah kamu kenal sebelumnya ternyata menyakiti kamu. Apalagi orang yang asal, cecar ibunya, sementara ayahnya diam menyimak. Aku enggak tahu ayah dan ibu kenal atau tidak. Tapi, sebentar lagi orangnya akan datang, ujar Sofika dengan tenang. Bukan tanpa alasan, dia menerima pernikahan ini. Ada beberapa pertimbangan yang sudah dia pikirkan secara matang. Di antaranya, hubungan Ririn dengan Ali, hubungan Faras dengan Yura, dan Haidar yang tertekan hutang budi kepada Faras. Selain itu, ada satu hal lagi yang sudah dia rencanakan. Jika ayah ternyata tidak klop, maka ayah akan menolaknya, ujar sang ayah yang akhirnya nimbrung. Sofika terdiam sejenak. Baiklah ya, ucap Sofika setelah mempertimbangkannya beberapa saat. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara deru mesin mobil dari luar. Biar aku saja yang buka. Sofika yakin yang datang adalah Haidar. Mereka sudah merencanakan untuk ada acara meminang. Supaya terlihat lebih natural, ya seperti itulah. Dan benar saja, memang Haidar yang datang. Pria itu tidak sendirian, dia datang dengan kedua orang tuanya yang sudah tua, dan dua orang adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA dan SMP. Sofika begitu gugup, meski pernikahan ini rencana Faras. Ayah, ibu, dengan ramah Sofika menjabat dan mencium tangan orang tua Haidar. Hati Haidar berdebar keras melihat hal ini, terlebih saat melihat rona bahagia dari raut wajah kedua orang tuanya. Ini calon istri Haidar, tanya ibu dari Haidar. Sofika mengangguk sopan, Itabu. Cantik sekali, dan memeluk Sofika dengan penuh haru. Ibu tidak ngangka anak ibu lalu juga rupanya, diiringi kekahan. Kedua adik Haidar dan ayahnya imut tertawa kecil mendengarnya. Pun dengan Sofika yang ikut tersenyum, merasa lucu mendengar perkataan ibu Haidar. Sementara, Haidar sendiri tersenyum masam. Ayo mari, dengan ramah Sofika mengajak mereka semua masuk, tak lupa menyapa kedua adik Haidar. Orang tua Sofika menyambut Haidar dan keluarganya dengan ramah. Mereka pun mengobrol cukup lama, kemudian menikmati jamuan yang sudah disediakan. Hingga, akhirnya mulai membicarakan pokok utama. Apa kamu sungguh-sungguh ingin menikahi putri kami? Dia janda dari bosmu, rupanya ayah Sofika sudah tahu Haidar. Beberapa kali, dia pernah membicarakan urusan bisnis dengan pria itu. Haidar mengangguk mantap. Iya, saya serius. Soal status, saya tak masalah. Dan, soal Pak Faras, kami sudah membicarakannya, dengan tenang Haidar menjawab. Semenjak Haidar masuk ke rumah ini tadi, ayah Sofika terus memerhatikan dan sengaja mengajaknya banyak bicara untuk lebih mengenal kepribadian pria itu. Dan kamu Fika, apa sudah memikirkan baik-baik semuanya? Sang ayah menatap putrinya intens. Sofika mengembuskan napas pelan, kemudian berusaha bersikap tenang. Dia mulai memperlihatkan senyuman kecil untuk menutupi kegelisahannya. Iya, aku udah yakin dengan Haidar. Dia pria baik, aku tak ada alasan menolaknya, ucap Sofika. Mendengar perkataan Sofika, Haidar mengangkat wajah. Dia menatap lekat wanita itu, entah kenapa, tapi dia merasakan ada getaran aneh dalam hatinya. Namun, sebisa mungkin, dia membuang rasa itu. Dia tak boleh menyimpan rasa kepada mantan istri dari bosnya itu. Ini semua hanyalah sebuah permainan. Pernikahan ini hanya untuk sementara saja. Dirinya hanya digunakan sebagai muhalil untuk melancarkan rencana Faras berikutnya, yaitu kembali menikah dengan Sofika. Tetapi, saat melihat raut wajah bahagia dari kedua orang tuanya, hatinya sungguh benar-benar tidak tega. Karena suatu hari nanti, mereka pasti akan terluka dan sedih saat harus menerima kenyataan kalau dia dan Sofika akhirnya berpisah. Sofika pun menoleh ke arah Haidar, dia berusaha menunjukkan senyuman meski sebenarnya dia merasa canggung. Dia sama sekali tidak mengenal pria itu dengan baik.
Akan tetapi dia sudah memantapkan dirinya untuk benar-benar menikah dengan Haidar, untuk melancarkan rencananya terhadap Faras. Baiklah, kalau kalian berdua sudah sama-sama mantap, maka menikah lebih cepat itu lebih baik, untuk menghindari dosa dan fitnah, ujar ayah Sofika yang langsung disetujui oleh kedua orang tua Haidar. Setelah acara selesai, Sofika dan Haidar memutuskan untuk berbicara berdua. Mereka duduk saling berdampingan di sebuah bangku taman di halaman belakang rumah Sofika. Untuk beberapa saat keduanya tak ada yang berbicara. Hening dan sepi, hingga akhirnya Sofika mulai membuka obrolan. Setelah menikah, aku mau kamu mengikuti semua permintaanku. Kalau kamu tak mau ya sudah, batal saja, ucap Sofika dengan nada ketus. Haidar menggusar wajahnya kasar. Pak Faras adalah bosku, ini rencananya. Jadi, aku harus mengikuti perkataannya bukan kamu Nona Vika. Jawaban Haidar membuat Sofika cemberut kesal. Ya sudah, batalkan saja pernikahan ini. Sofika berdiri. Jangan. Haidar berdiri, dan menggenggam tangan Sofika. Sofika menatap tangannya yang ada dalam genggaman Haidar. Hei, maaf. Haidar salah tingkah, dia melepaskan tangan Sofika. Baiklah, aku setuju. Asalkan dalam batas wajar, dan aku mampu, sebenarnya, Haidar resah. Takut Sofika minta yang aneh-aneh, salah satunya belanja barang branded, dirinya bukanlah orang kaya. Gaji per bulannya pun, dia gunakan untuk menghidupi orang tua dan kedua adiknya. Meski masih ada sisa untuk ditabung, tetapi kalau untuk belanja barang branded harga ratusan juta, dia belum sanggup. Tenang saja, aku tak akan minta barang-barang mahal limited edition. Sofika seolah tahu apa yang Haidar pikirkan. Haidar tersenyum kikuk, seakan kegep. Paling minta malam pertama, bisik Sofika sambil lalu. Dia sebenarnya berusaha menahan tawa saat melihat muka Haidar yang memerah saat mendengar ucapannya yang frontal itu.